Halo semua, jumpa lagi bersama saya Rizky Amanda di channel ini. Sekali ini saya sedang berada di daerah Royal Park, tepatnya di Citraland lagi di Surabaya Barat ya. Nggak ada habis-habisnya kita nge-review rumah di Citraland ini karena memang daerah Citraland adalah daerah yang cukup luas di Surabaya ini. Nah, kemudian langsung aja kita akan bahas rumahnya. Ini adalah rumah dengan harga 6,9 miliar rupiah. Baru, kondisinya baru dibangun. Dia pakai konsep modern kontemporer juga. Beberapa video yang lalu juga rumahnya masih pakai konsep modern kontemporer ya, karena kayaknya di Surabaya ini apa ya, lagi ngetren gitu mau konsep-konsep modern kontemporer gini, lagi banyak diminati. Nah, kita bisa lihat tuh di depannya dia pakai marmer warna abu-abu, terus yang di atasnya itu dia pakai marmer travertine yang warnanya agak cerah. Ya kan? Jadi warnanya sedikit bertabrakan tapi tetap masuk, tetap cocok lah ya, match gitu. Dan di depannya ini bagian beremnya ini kita bisa lihat ada taman kecil yang sudah dikasih pohon randu putih sama ada ornamen batuan alamnya sini. Ayo. Nah, ini kan dia bisa membuat kesan dari rumahnya itu menjadi lebih terlihat tropis. Jadi nggak boring, nggak keseluruhan rumahnya itu isinya tembok dan bangunan. Jadi tetap ada unsur dedaunan dan pohon-pohonnya. Ayo. Lalu di sini, ini karena rumahnya ya di daerah Royal Park ini nggak ada yang pakai pagar. Jadi carportnya dibiarkan terbuka gini. Carportnya ini dia bisa memuat untuk 2 mobil, dan di lantai carportnya dia pakai lantai granit ukuran 60 kali 60 tapi di double 2. Jadi kelihatannya dia pakai ukuran yang 180 gitu ya. Padahal ini sebenarnya 120, padahal sebenarnya ini dia adalah 60 kali 60 yang di double 2 gitu. Terus dia dikasih apa? Tali air gini motifnya supaya nggak ada air yang menggenang di bagian carportnya gitu. Tapi kalau menurut kalian di carport ini kurang ya buat 2 mobil, di belakang situ tuh ada garasi yang masih bisa muat untuk 1 mobil lagi. Ayo kita lihat aja yuk, bagian garasinya. Nah, di garasinya ini dia ada akses yang bisa tembus ke area servis. Situ itu area servisnya, nanti kita lihat dari dalam. Lalu di pintunya ini dia pakai pintu dari besi baja yang menggunakan rail sliding. Jadi bukanya itu dia di sliding. Jadi bisa menghemat ruang kalau pakai pintu sliding itu. Sebelum kita masuk ke pintu utama, kita akan lihat di sini ini ada tempat untuk naruh meteran listrik dan meteran air. Jadi kalau ada orang dari PDAM atau PLN mau ngecek bisa tinggal lihat di sini gitu. Nggak usah izin ke pemilik rumah, dia tinggal nengok aja ke situ udah pasti kelihatan gitu. Ayo langsung aja yuk kita coba lihat bagian dalam rumahnya. Tapi di bagian sini aku mau jelasinnya. Di sini dia masih dikasih taman kecil. Dan juga fungsinya selain untuk taman, ini dia digunakan untuk naro tandon bawah gitu. Dan juga ada tempat untuk pompa airnya. Jadi bagus ya, dia bisa tersamarkan dengan dikasih taman kecil gini. Jadi tetap fungsional dan tetap estetik, ada tamannya gitu. Dan bagusnya lagi dia di sini kan full menggunakan ornamen batuan alam. Jadi rumahnya tuh banyak unsur alaminya gitu. Nggak yang terlalu kaku dengan bangunan-bangunan yang modern banget. Di lantainya aja ini dia pakai granit. Lantai granit yang warna hitam, ada corak-corak putihnya gini. Yang full. Ini tuh granitnya full ya. Jadi dia nggak ada nutnya. Jadi bener-bener ini satu kotak full itu kayak batu yang ditempel aja gitu di sini. Bener-bener nggak ada nut celah-celahnya gitu loh.
Nah, terus sebelum kita masuk ke pintu utamanya, di atas ini tuh dia pakai kanopi dari tempered glass yang apa ini? Kerangkanya dia pakai besi baja Habim ya. Jadi kayak terkesan ada unsur industrialnya gitu di bagian sini, keren banget. Terus dia juga sudah dikasih 2 titik lampu downlight gitu. Lalu di sini inilah pintu utamanya. Dia pakai pintu double door dari kayu jati yang finishingnya juga udah mulus banget nih. Gagangnya pun udah gede banget, mencirikan rumah yang megah dan mewah gitu ya. Tapi meskipun dia pakai kayu jati gini yang kesannya klasik, dia tetap tidak melupakan unsur modern yang dari awal sudah diterapkan di rumah ini, yaitu dia sudah pakai smart door lock dari merek Paloma. Tada, gitu. Langsung masuk aja sini yuk. Nah, kemudian di bagian sini, ini adalah area foyer-nya, area ruang tamunya. Lumayan cukup besar. Dan di sini kita bisa lihat dia sudah pakai saklar dari merek Arsitek. Mewah banget ya, minimalis gitu modelnya. Jadi temboknya tuh kelihatan simple banget. Nggak yang aneh-aneh gitu. Lalu di atas foyer-nya ini untuk menambah pencahayaan dia dikasih kaca mati untuk natural light gitu. Jadi ini kan nggak ada lampunya nih, lampunya kan mati, tapi tetap terang karena ada cahaya dari sini. Dari sini juga ada nih tempernya gitu. Jadi kita tutup dulu aja deh. Anginnya kenceng banget gitu. Nah, inilah area living roomnya, gede banget, luas ya. Kenapa kelihatan luas? Karena dia tanpa sekat dan floor to ceilingnya tinggi banget. Ini ada mungkin 3 atau 4 meteran gitu. Dan di atasnya sini dia sudah menggunakan up ceiling. Dan juga ada beberapa titik lampu downlight di pojok-pojokannya sini. Jadi membuat kesan ambien dari ruangan ini tuh jadi kelihatan lebih nyaman gitu. Lalu di sini di area living room itu dia sudah dikasih bukaan kaca yang gede banget nih, yang tembus ke arah taman di belakang sini. Jadi ini nih kalau dibuka full, anginnya bisa masuk semua, enak banget. Kalian bisa hemat listrik karena nggak perlu terlalu banyak nyalain AC, anginnya bisa masuk semua dari sini. Dan cahayanya pun juga udah terang banget ya. Ini dinyalain karena kebutuhan konten aja sih sebenarnya. Kalau nggak dinyalain pun sebenarnya udah terang banget. Nah, yuk sini lihat yuk. Lalu di sini ini nih taman kering ya. Jadi ini rumputnya pakai rumput sintetis. Lalu di sini temboknya tuh dia pakai tekstur kamprot yang sudah ada tali airnya gini. Jadi kelihatan bagus banget, estetik gitu, dikasih tanaman-tanaman seperti ini juga enak banget buat nyantai nih. Lalu di taman belakang ini dia juga sudah nyambung juga dengan area service yang bisa kalian gunakan untuk tempat cuci-cuci. Ini karena sudah ada drainasenya 2 di sini, ada keran, ada stop kontak nih. Ini stop kontak yang ditutup nih. Ini dia fungsinya untuk ya kalau kalian mau pasang mesin cuci di sini bisa banget. Jadi area servis nih dia nyambung dengan kamar asisten rumah tangga yang ada di sini. Di sebelahnya sini ini adalah dapur kotornya. Jadi di area sini ini servis full adalah ruang kerja dari asisten rumah tangga. Servis area di sini, kamarnya di sini, dapurnya di situ. Jadi dia tinggal ngider aja di sini, gak ruang kerjanya asisten rumah tangga di sini. Dan dia juga sudah dikasih kanopi yang pakai kaca temper ya, sama seperti yang di depan tadi. Jadi rumahnya tuh kelihatan kayak lega banget gitu ya, nggak ada hambatan apapun buat kalian ngelihat ke atas. Jadi terang banget, enak banget rumahnya. Lalu kita lanjut yuk, kita lewat di bagian living room aja lihatnya. Nah ini tuh sebenarnya adalah bagian untuk dapur bersihnya gitu. Karena di sini kan dia sudah dikasih
kayak lubang untuk kitchen sinknya gitu ya. Jadi area living room ini kalian bisa gunakan untuk nonton TV bareng keluarga, buat terima tamu juga, buat nyiapin makanan juga di sini. Tapi untuk dapur kering ini dia makanan yang ringan-ringan aja lah. Kalian kalau masak yang berat-berat tuh ya tetap di dapur kotor gitu. Jangan masak di sini. Ini buat masak-masak cantik aja gitu lah. Cukup. Nah, ini tadi pintu yang menuju ke area dapur kotor dia pakai pintu sliding yang pakai kayu jati juga nih. Gede banget, tinggi banget. Dan ini bukanya tuh mantep banget ya. Berasa gitu kalau ini pintunya mahal. Lalu di sini nih, ini tadi yang aku bilang dapur kotornya. Dapur kotornya. Nah, di dapur kotornya ini dia punya akses yang menuju ke area garasi dan storage. Yang tadi saya bilang di awal tadi ya, di awal video tuh. Ayo kita lewat aja di sini. Jadi dia bisa turun ke sini untuk menuju ke garasi yang tadi tuh. Itu kan garasi yang depan tadi. Lalu di sini ada storage, gudang, dan di sini ada toilet untuk asisten rumah tangganya. Sini, dia pakai shower tuh. Ruang apa? Buat asisten rumah tangganya dia sudah pakai shower, keren banget. Jadi kalau kalian yang rumahnya masih pakai gayung, ya mohon maaf ya. Di sini asisten rumah tangganya aja udah pakai shower. Iya, Ji. Oke. Lalu di lantai 1 ini di area living room ya, masih di area living room ini ada powder room. Jadi kalau misal penghuni di area lantai 1 ini kan setiap kamar di rumah ini dia kamar mandi dalam. Nah, tapi untuk ketika ada tamu atau ketika kumpul keluarga, kalau sampai mau buang air kan nggak mungkin harus balik ke kamar masing-masing. Jadi di sini ada satu powder room yang bisa buat sharing untuk di lantai 1 ini. Itu. Memang bukan untuk kamar mandi ya, dia cuman untuk toilet. Cuman ada kloset sama wastafel doang. Jadi memang nggak bisa untuk mandi, cukup lah buat buang air daripada harus balik ke kamar masing-masing. Dan dia sudah menggunakan sanitari dari merek Kohler. Kohler Thailand, mantep. Dan dia di sini temboknya itu dia menggunakan keramik berwarna abu-abu terang. Bagus banget. Jadi memang di kamar mandi tuh cocoknya pakai lantai keramik yang warnanya abu-abu terang, biar gampang bersihinnya. Nah, lalu di lantai 1 ini ada satu kamar tidur. Satu kamar tidur ini dia bisa digunakan untuk kamar orang tua buat kalian yang masih tinggal dengan orang tua gitu ya, masih ada papa mamanya. Jadi karena dia sudah kamar mandi dalam, jadi lebih enak, lebih private gitu. Coba sini lihat nih. Tuh, kamar mandi dalamnya bagus banget ya. Keramiknya aja pakai keramik yang dominan warna putih. Terus di sini ada sekat dari tempered glass-nya juga. Ada hand shower-nya nih. Ada hand shower sama rain shower-nya juga dari merek Kohler. Iya, merek Kohler. Iya, benar merek Kohler. Wastafelnya juga sudah merek Kohler. Itu loh. Oh, Kohler ini Kohler. Lalu ini kerannya nih pakai merek Grohe. Oh, mantap banget. Keren banget. Jadi kamar ini bisa kalian fungsikan untuk kamar orang tua atau kamar tamu. Kalau mungkin kalian ada terima tamu dari luar kota yang perlu nginep di sini, kalian bisa suruh tidur sini aja. Gitu. Daripada suruh tidur di teras ya kan. Lanjut aja. Terus ini ada yang bagus juga nih. Ini ada detail menarik di kusennya nih. Kusennya pintu jati ini. Tuh lihat, dia dikasih kayak gini. Keren banget. Jadi dia nggak polos yang rata gitu. Dia ada berenjel-berenjelnya gini ya. Keren banget.
enak. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 karena semua di lantai 1 ini sudah kita expose. Kita naik ke lantai 2. Naik lantai 2-nya lewat sini. Ini tangganya juga keren banget. Dia pakai lantai granit dia pakai lantai marmer warna hitam yang mengkilat banget, mewah, dan railingnya dia sudah menggunakan kaca temper gini. Jadi kelihatan polos dan simple gitu, manis banget. Nah, bagusnya di di area tangga ini dia juga sudah ada skylightnya tuh, terang banget kan. Jadi ada natural light juga di area tangga sini, nggak perlu banyak menggunakan lampu di area tangga sini. Tuh, jadi enak gitu. Sebelum kita lanjut ke lantai 2, di area perbatasan antara lantai 1 dan lantai 2 itu dia ada area split level. Di area split level ini juga dia sudah dikasih kamar yang ada balkonnya. Tuh, lihat sih. Dia juga sudah ada kamar mandi dalamnya nih. Ini malah keren banget nih. Dia ada ada sekatnya gitu, ada pintunya gini. Tuh. Gitu. Keren banget kan? Jadi ada area kering dan area basahnya. Ditutup gini dia biar nggak tampias-tampias ke sini. Gitu. Jadi lebih enak. Nah, ini adalah area balkonnya nih. Bisa dibuka nggak? Oh, bisa. Tuh. Enak banget nih areanya. Dia pakai railing dari tempered glass juga. Jadi kelihatan ya kelihatan simple aja gitu. Nggak ada pembatas yang menghalangi pandangan kalian buat ngelihat ke depan. Tuh, enaknya pakai temper tuh kayak gini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Karena di area sini tuh cuma ada satu kamar doang. Yuk. Nah, di area lantai 2 ini dia kamarnya ada 3. Jadi total keseluruhan kamar di rumah ini tuh ada 4, ada 5. Sama kamar mandi, sama kamar asisten rumah tangga gitu. Jadi ada 5 plus 1 kamar asisten rumah tangga. Kita lihat ke kamar yang sini dulu deh. Ini adalah kamar anak. Nah, ini kamar anak yang pertama. Dia ada balkonnya ya. Ada balkonnya nih, tapi balkonnya yang menghadap ke area taman di belakang itu. Nah, balkon di kamar anak nih tuh dia sharing. Jadi kan kamar anak tuh ada 2 bersebelahan. Jadi balkonnya tuh sharing sama kamar sebelahnya. Jadi anak yang tinggal di kamar ini pun dia juga bisa buka balkonnya nih dari sini nih. Ya bisa kongko lah di sini. Anak-anak di kamar nih. Gitu. Enak banget. Yang nggak enak tuh kalau dia karena balkonnya sharing ya. Yang sini bisa ngintip ke sana, yang sana bisa ngintip ke sini, tuh bahaya sih. Terus ini kamar mandi di kamar anak ini dia juga sudah mewah banget. Dia ada tempered glass-nya juga sama, pakai grohe juga nih. Nih pakai grohe nih tuh. Mereknya hotel bintang 5 nih. Biasanya di hotel-hotel mewah tuh dia pakai yang kayak begini-begini, grohe, color gitu. Terus nih dia sudah ada tatakan sabun, tatakan shampoo gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi mau naruh shampoo di mana. Jangan kalian mandi di sini, samponya di dapur. Jadi taruh sini aja cukup gitu. Nggak usah jauh-jauh. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar anak yang kedua. Kamar anak yang kedua ini, yang tadi balkonnya sharing. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Itu kan yang sharing tadi tuh bisa lihat dari sini. Nah, itu sama aja sih kamarnya, namanya kamar anak ya, dia nggak terlalu besar, cukup lah. Dan dia juga sudah kamar mandi dalam.
Tatanannya juga sudah mirip-mirip sama yang di kamar anak yang sebelumnya itu, ya kan, mirip kan bentuk-bentuknya, terus warna-warna dominannya, terus sanitari yang digunakan juga masih merek yang sama gitu. Nah, ini yang spesial ini adalah kamar utamanya. Kamar utama. Sebelum ke kamar utama nih, dia ada bukaan juga di lantai 2 ini. Nah, gila. Wisis ya ini, sejuk banget. Jadi ini bisa sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami juga. Tuh, enak banget. Dan dia tetap estetik ya, nggak polos amat. Dindingnya aja dia pakai cat tekstur kamprot yang sudah dikasih motif tali air gini. Jadi kesannya tuh tetap ada unsur seninya gitu, nggak yang polos. Itu. Nah, ini kamar utamanya nih. Jadi kalau dari tangga tuh, kalian naik tangga, kalian belok kiri tuh ke kamar utamanya. Oke, nah ini kamar yang paling gede di rumah ini tuh ya kamar ini, kamar utama. Dia luas banget ya. Ini kan rumahnya lebar 10 meter. Kamar utamanya ini kurang lebih kira-kira makan dari separuh lebar rumahnya sendiri deh. Dia ada 5 meter lebih kayaknya buat kamar utama nih. Tuh, dia atasnya dia pakai upceiling, jadi keren banget. Lalu di sini ada hidden light-nya nih. Tuh. Iya kan? Keren banget, ada hidden light-nya, ada lampu-lampu downlight-nya, terus ada ambient light-nya tuh yang di dalam upceiling-nya itu. Terus di sini ini nih ada instalasi AC, itu sudah ada lubangnya, jadi kalian tinggal pasang AC di atas itu. Nggak usah bobol-bobol lagi, dia sudah disiapkan pipa-pipanya di dalam situ, tapi AC-nya kalian beli sendiri gitu. Jadi enak ya, kalau AC di atas pintu gini tuh perawatannya lebih gampang. Jadi nyucinya itu mudah gitu, nggak yang sampai harus tempias ke kasur lah, ke apa. Dia tinggal tukang bersihin AC-nya tinggal nongkrong aja di sini, bersihin AC-nya dari sini. Lebih efektif, efisien lah gitu. Nah, namanya juga kamar utama ya, dia punya ruangan untuk wardrobe atau untuk walk-in closet. Jadi di sini itu kalian bisa tempatkan lemari yang biasa digunakan orang-orang untuk koleksi tas-tas mewah lah, baju-baju mahalnya, gaun-gaun apa segala macam di sini biasanya tuh. Lemarinya gede banget. Sama biasanya tuh ada meja riasnya di walk-in closet itu. Jadi kalau habis keluar dari kamar mandi bisa make up dulu di sini, terus pakai baju kaca yang gede banget gitu. Dia ngaca di area sini gitu. Nah, ini yang keren tuh kamar mandinya. Coba lihat. Nah, jadi di kamar mandi di kamar utama nih dia ada bathtubnya, gede banget. Ada bathtub dan ada shower. Jadi kalian tinggal pilih mau mandi di bathtub atau di shower, atau bisa mandi bareng gitu. Maksudnya mandi di sini atau di sini terserah kalian gitu. Ya kan bebas tuh, orang biasanya di kamar utama itu udah suami istri, mau mandi bareng juga terserah gitu kan, nggak salah dong. Ya wes. Terus ini ini ada natural light dari sini. Jadi meskipun apa ya, kan kamar mandi itu letaknya di bagian sudut terdalam gitu ya. Kalau nggak dikasih natural light tuh rasanya kok pengap gitu, kurang cahaya, jadi lembab, gak enak. Jadi bagus juga dikasih ini. Lalu dia temboknya tuh dia pakai granit tile yang ukurannya 90 kali 180 nih, gede banget. Jadi natnya gede-gede, luas gitu ya. Apa ya? Jadi kelihatan megah dan mewah gitu. Lantainya juga mewah banget, warna putih, warna white Carrara gitu ya. Ini yang paling aku suka nih, bathtubnya nih, gede banget, stand alone bathtub nih. Tuh, keren banget. Wah, ini enak sih, betah lama-lama di kamar mandi. Ya, mungkin itu aja nih untuk review rumah di sini. Oh, sama ini nih, kamar utama tuh, dia menghadap ke jalan depan rumahnya, jadi dikasih balkon
yang tembusnya tuh ke depan rumah. Nah, tuh kan, keren banget. Gitu. Nah, ini adalah lantai marmer yang tadi sudah saya sebutkan di depan tadi ya. Dia pakai marmer travertine dari Italia, warnanya krem gini. Meskipun dia agak nabrak sama marmer abu-abu yang di bawah tadi, tapi dia tetap matching gitu, dipasang di situ. Karena memang konsepnya adalah rumah modern kontemporer ya. Jadi kontemporer itu dia memasukkan semua unsur yang lagi tren di zaman sekarang gitu. Lalu di sini dia sudah pakai ornamen kayu-kayuan dari WPC gitu sampai ke atas itu. Dan di situ ada lampu-lampu downlight-nya. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan lampu downlight warna kuning ketemu dengan perpaduan warna coklat dari kayu-kayuan ini membuat rumahnya menjadi lebih terkesan hangat dan nyaman. Ya, mungkin segitu dulu aja ya review dari rumah di Royal Park Citraland Surabaya ini. Buat kalian yang tertarik untuk membeli rumah ini, kalian bisa menghubungi nomor kontak person yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.